Shalom saudara sekalian. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ketika saya baca, coba kita buka di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Oke, firmannya begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Oke, kita sudah dengar atau membaca cerita ini. Cuman ada hal yang ketika saya coba renungkan, ini sebetulnya berguna buat kita. Begini, kenapa Marta sibuk? Bukankah memang dia harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk makanan atau untuk yang lainnya? Begini, ini kan kejadian ketika Tuhan pergi sama murid-muridnya. Nah, ketika pergi akhirnya mampir atau diterima sama Marta untuk datang ke rumahnya. Nah, jadi bisa bayangkan, anggap nih ya, Tuhan tuh sama murid-muridnya tuh jadi berapa orang? Minimal 13 orang dia. Jadi kurang lebih ada 13 orang saat itu datang ke rumah Marta dan Maria ini. Ketika kita kedatangan tamu, kita pasti mempersiapkan kan ya, makanan atau minuman. Jadi kita akan berusaha untuk ya menjamulah atau memberikan sesuatu untuk tamu kita. Nah, bisa bayangkan pada itu dengan 13 orang itu dengan badan yang gede-gede, ya kan, laki-laki semua itu datang. Bukankah pasti mereka namanya, ya kita nggak tahu memang jam berapa mereka datang, tetapi kan paling tidak ya harus dipersiapkan lah makanan dengan atau minuman. Dan ya sebagai seorang pemilik rumah kan, kita pasti akan mencoba mempersiapkan segala sesuatu, apalagi dengan ramai orang itu dan makan waktu, berarti kan butuh yang namanya disiapin makanan. Bukankah itu memang jadi pikiran dari para Marta? Jadi saat itu ya dia ingin mempersiapkan makanan lah. Nggak mungkin di sini katakan sampai dia kan sibuk sekali. Berarti kan memang dia sibuk bukan cuma menyiapkan minuman. Namanya nyiapin minuman gampang lah. Istilah nggak susah. Tetapi di sini sibuk sekali berarti dia mempersiapkan makanan. Nah, jadi memang Marta itu memang sedang mempersiapkan segala sesuatu atau makanan ini untuk yang hadir. Bukankah itu sesuatu yang normal? Bukankah itu sesuatu yang ya seharusnya lah kita lakukan seperti itu, ya kan? Mempersiapkan atau memberikan makanan gitu loh. Saudara bisa bayangkan waktu zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya kompor gas maksudnya, nggak ada kan? Jadi ya semuanya pakai kayu bakar. Ya,
Jadi masaknya pakai kayu bakar, dia mesti panasin, dia mesti nyediain tepung, ya kan. Tepung mesti ada yang namanya minyak. Anggap nih saat itu makanannya adalah roti gitu ya. Yang paling simpel roti. Itu mesti ada ya tepung, mesti ada minyak, mesti ada kayu. Nah, apalagi dengan banyak orang seperti itu, kan berarti dibutuhkan kayu yang lebih banyak, dibutuhkan minyak yang lebih banyak, tepung yang lebih banyak. Berarti kan sifatnya adalah memang dia harus mempersiapkan, ya lumrah. Kalau dia seorang diri harus mempersiapkan itu, dan sedangkan si Maria lagi cuman dengerin Tuhan gitu loh. Jadi ya, bukankah itu sesuatu yang normal gitu loh. Saat itu memang dia harus persiapkan. Ngeliat Maria cuman hanya duduk doang, ya jelas dia kesel, jelas dia marah. Gua yang setengah mati ngerjain, gue bikin ini bikin itu, gue mesti nyalain ini nyalain itu, mesti macam-macam gue mesti kerjain. Tetapi dia ngeliat si Maria lagi cuman duduk doang, ya kesel gitu loh. Ngeliat kita kerja tapi yang lain cuman duduk, nih kan? Ya kita pasti akan jadi kesel gitu loh. Kenapa nggak bantuin gitu loh? Nah, pertanyaannya begini, kenapa Tuhan itu malah membela si Marianya gitu loh? Bukannya ngomong sama Maria, ya udah Maria cepetan bantuin gitu ya. Tetapi malah ya Tuhan mengatakan malah, Marta engkau khawatir dan menyusahkan segala sesuatu, menyusahkan diri gitu loh dengan banyak perkara. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana ya, gini, saya coba menempatkan diri sebagai Maria, sebagai Marta gitu ya. Bagaimana saat itu ya sebagai seorang penghuni rumah, ya ada tamu, ya memang sepantasnya seharusnya malah untuk mempersiapkan segala sesuatu ya. Kalau saya melihat dari sisi Marta, ya itu memang responsibility. Kalau coba ya di bahasa Indonesia sehari-harinya AMD ya, coba terima, tampilin dah. Perhatian Marta terlalu banyak kepada persiapan-persiapan. Dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan? Katakanlah kepadanya untuk membantuku. Nah, di sini di awal katakan perhatian Marta terlalu banyak kepada persiapan-persiapan. Kalau di dalam Amplified Bible, but Martha was very busy and distracted with all of her serving responsibilities. Jadi Martha ini sangat sibuk dan terbagi perhatiannya untuk mempersiapkan segala sesuatu tuh karena tanggung jawabnya. Jadi dia berasa bahwa sebagai posisi kita sebagai Martha, posisi dia adalah dia punya tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dia merasa dia punya tanggung jawab. Memang gue mesti kerja ngelakuin seperti ini, karena ini tanggung jawab gue gitu loh. Nah, sehingga ketika dia merasa itu tanggung jawab dia untuk dia melakukan persiapan segala macam, dan melihat si Maria tidak ngelakuin, makanya dia mendekati Tuhan dan ngomong sama Tuhan, kenapa gak suruh Maria aja lah gitu loh, bantuin saya gitu loh. Nah, itu posisi daripada si Marta adalah karena dia merasa punya tanggung jawab untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian Tuhan katakan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan bukan membela si Marta dengan cara menyuruh si Maria untuk udahlah bantuin gitu ya. Tetapi malah dia menegur Marta. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, bukankah pada saat itu posisi si Marta adalah memang dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi Tuhan katakan bahwa engkau tuh khawatir,
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maksudnya dengan bikin ini, bikin itu, lakuin ini, lakuin itu gitu loh. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Jadi seolah begini, pada waktu itu seperti punya pilihan. Soalnya katakan hanya satu saja yang perlu. Berarti ada pilihan yang lain. Tetapi Tuhan hanya satu yang perlu. Berarti ada beberapa pilihan atau dua pilihan saat itu. Tetapi Tuhan katakan cuma satu aja yang perlu. Gitu loh. Nah, Maria pilih yang perlu itu. Nah, kalau di dalam bahasa sehari-harinya itu, padahal hanya satu yang penting. Dan Maria sudah memilih yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil dari dia. Jadi saat itu seolah Tuhan ingin mengatakan begini, Marta, emangnya gue minta makan? Emangnya gue minta siapin segala sesuatu gitu loh. Jadi seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa ada pilihan, lu gak perlu sibuk dengan itu. Tapi ada pilihan lagi yang kedua. Lu cuma duduk diam aja, lu dengerin gua ngomong gitu loh. Artinya apa? Ada yang lebih penting. Memang mempersiapkan makan itu penting, tetapi ada yang lebih penting lagi. Memang penting karena kamu sebagai pemilik rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu, memang penting, itu tanggung jawabmu. Tetapi ada pilihan lagi yang lain yang lebih penting gitu loh. Nah, yang lebih penting ini ternyata dipilih oleh Maria. Maria itu tahu, memang dia tahu bahwa ini seharusnya mesti siapin. Karena naluri perempuan sebetulnya adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk makan minuman, itu memang bagian daripada perempuan gitu. Tetapi si Maria, saya yakin dia tahu seperti itu gitu loh. Bahwa dia sebetulnya bantuin si Marta mempersiapkan ini semua. Tetapi dia melihat bahwa ada yang lebih penting, yang lebih perlu dibandingin menyiapkan segala sesuatu. Nah, akhirnya dia pilih duduk aja dengerin Tuhan ngomong. Nah, akhirnya Tuhan katakan dia memilih yang terbaik. Dia memilih yang seharusnya, yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, begini, Tuhan melihat dua sosok, Marta dan Maria. Satu Marta karena menganggap dia memang dia mesti sebagai penanggung jawab itu rumah, dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Dan Tuhan melihat Maria memilih, walaupun itu pilihannya adalah memang mempersiapkan, tetapi Tuhan melihat bahwa Maria itu memilih yang lebih baik, lebih penting dibandingin masalah makan dan minuman. Nah, itu yang membuat Tuhan menganggap bahwa Maria itu tahu mana yang lebih baik, lebih bagus, lebih berguna, lebih bermanfaat dibandingkan mempersiapkan makanan, dibandingkan harus menyibukkan karena tanggung jawabnya sebagai perempuan. Arti yang penting itu adalah sesuatu yang lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain. Jadi arti kata penting itu penting, artinya apa? Lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain. Makanya lebih penting atau penting. Nah, Maria itulah memilih yang lebih penting atau terpenting, yang terbaik itu. Jadi dia tahu mana yang lebih baik, bikin makanan atau Tuhan, dengerin Tuhan. Dia pilih yang lebih baik. Nah, dia pilih dengar Tuhan karena menurut dia, karena beda, menurut Marta enggak. Menurut si Maria lebih penting, lebih berharga, lebih bermanfaat dengerin Tuhan dibandingin dia sibuk bikin makanan. Nah, inilah pilihan yang Tuhan katakan yang terbaik.
pilihan mendengarkan Tuhan untuk berbicara itu adalah pilihan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan sibuk untuk memikirkan bagaimana cara penyelesaiannya atau tanggung jawab daripada Marta. Jadi pilihan mendengarkan Tuhan itu lebih bermanfaat dibandingkan sibuk. Nah, begini. Apa ini bagian kita pelajari dari cerita ini? Ini kita bisa harus pelajari. Begini, kita ini seringkali seperti Marta. Ini bukan masalah melayani Tuhan di gereja. Itu memang salah satu. Ya, ada orang-orang yang memang lebih sibuk melayani Tuhan. Ini itu. Contohnya waktu itu saya pernah cerita John Gillek itu memang sangat-sangat melayani Tuhan tuh, sibuk sekali gitu loh. Nah, saking sibuknya itu dia nggak bisa melayani istri dan anak-anaknya, maksudnya memelihara mereka lah. Dan sampai akhirnya ya dia pun sampai sakit, meninggalnya sakit karena memang sangat terlalu sibuk sekali. Nah, saya tidak bicara masalah itu karena banyak ya kita mengkonotasikan atau diinikan ke dalam pelayanan, bukan seperti itu. Jadi gini, Marta itu seringkali adalah seperti kita. Kita adalah Marta, bukan Maria. Kita lebih memilih seorang Marta dibandingin seorang Maria. Seorang Marta adalah seorang yang selalu memilih untuk menyibukkan diri, lebih sibuk untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Entah kita sebagai laki-laki, suami, sebagai orang tua, atau kita sebagai wanita, sebagai istri, ya. Kita lebih, karena kita menganggap bahwa ini kan tanggung jawab saya gitu loh. Ini kan tanggung jawab saya untuk punya uang, untuk mencukupi segala kebutuhan orang, anak-anak. Kita punya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Kita ya kalau misalnya nyuci mesti ngepel, atau itu tanggung jawab kita gitu. Itu kan memang tanggung jawab yang harus saya lakukan gitu loh. Memang kelihatan itu tidak salah. Seperti Marta melakukan apa-apa juga nggak salah untuk siapin makanan. Memang itu hal yang baik kok, hal yang benar gitu loh. Tetapi itu ada hal yang lebih penting lagi yang seharusnya kita harus pilih menjadi seorang Maria. Seorang Maria dia mempunyai, bukan berarti kemudian si Maria ini ya udah setelah itu dia nggak bantu lagi gitu loh. Yang dia maksud gini, ada waktunya, yang saat itu waktunya bagi Maria itu Tuhan datang. Waktunya saat ini adalah dia dengerin Tuhan gitu loh. Nah, untuk mempersiapkan makanan itu memang ada lagi waktunya. Tetapi sekarang yang lebih penting, waktu yang terpenting saat ini adalah ya dengerin Tuhan gitu loh. Bukan ngelakuin kerjaan yang lain. Nah, kalau kita menjadi seorang Marta, kita akan selalu menyibukkan diri dengan kerjaan kita, gitu loh. Kita akan mencoba untuk bagaimana cara menyelesaikannya setiap pekerjaan kita, setiap masalah kita, gitu loh. Kita jadi akan lebih fokus kepada penyelesaian karena masalah kita, karena tanggung jawab kita. Nah, kita jadi lebih berfokus kepada menyibukkan diri kita untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang merupakan tanggung jawab kita. Kita lebih sibuk, kita lebih berfokus untuk menyelesaikan tugas kita karena itu tanggung jawab kita dibandingkan dengan kita mencari Tuhan. Dibandingkan dengan kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Jadi Marta itu bukan masalah kita adalah sibuk di dalam pelayanan di gereja. Marta itu adalah seorang yang sibuk dengan tanggung jawabnya sendiri. Sibuk dengan apa yang dia harus lakukan. Di sini dikatakan dia worried. Kalau di bahasa Inggris tuh
Kamu tuh khawatir dengan segala macamnya. Kamu persiapkan ini ya. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita seringkali otak kita, tindakan kita sibuk karena kita khawatir dan menyusahkan diri kita dengan banyak perkara. Dengan menyusahkan diri kita dengan hal-hal sesuatu yang kita lakukan ini, melakukan itu gitu. Nah akhirnya kita akan lebih fokus kepada itu. Loh bukankah itu memang bagian kita? Betul. Itu memang bagian kita harus kita lakukan. Bukannya salah. Tetapi di sini yang ditekankan sama Tuhan, ada yang lebih penting. Tangkap gak? Ada yang lebih penting. Bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita. Tetapi di sini Tuhan yang katakan bahwa ada yang lebih penting, yang terbaik, yang lebih bermanfaat, lebih berguna, lebih berharga. Yaitu kita punya waktu mendengarkan Tuhan. Kita seringkali kita pagi-pagi itu sibuk dengan tugas kita, kerjaan kita. Bagaimana cara yang menyelesaikan tanggung jawab kita. Bagaimana kita mesti melakukan itu. Kita jadi sibukin seluruh kehidupan kita itu hanya untuk tugas kita. Tapi kita tidak memilih yang lebih bermanfaat, yang lebih berharganya itu. Kita lupa itu. Akhirnya kita akan menjadi seperti Marta. Khawatir dan sibuk dengan banyak hal. Nyusahin diri dengan banyak hal. Nah, kemudian di sisi Tuhan katakan gini kepada Marianya. Dia apa yang dia dapat? Dia katakan gini. Hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksudnya apa sih? Yang tidak akan diambil daripadanya. Yang namanya tidak akan diambil berarti dikasih dulu. Nah ketika dikasih ya nggak diambil lagi gitu loh. Itu maksudnya kan. Nah sesuatu yang dikasih kepada Maria itu tidak akan diambil daripadanya gitu loh. Jadi pilihan yang dipilih oleh si Maria ini dikatakan, tapi hanya satu saja yang diperlu. Maria telah memilih bagian terbaik. Nah diambil. Soalnya gini, si Maria itu diambil bagian yang terbaik. Nah Tuhan katakan apa yang dia pilih, apa yang diambil itu tidak akan ditarik atau tidak akan diambil lagi. Jadi sesuatu yang menjadi pilihannya daripada Maria adalah mendengarkan Tuhan. Artinya mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang tidak akan diambil. Artinya apa? Ketika si Maria itu mendengarkan Tuhan ngomong, hatinya itu, firman kan seperti benih. Itu masuk ke dalam dirinya, dalam hatinya. Nah ketika masuk dalam hatinya, itu benih yang tidak akan pernah diambil. Jadi benih itu ada di dalam hati dan pikirannya. Nah itulah yang menjadi sebuah pilihan yang lebih bermanfaat. Nah, jadi dalam hidup kita, setiap pagi kita akan selalu punya pilihan-pilihan. Dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita harus menyelesaikan tugas tanggung jawab kita. Pilihan kedua adalah kita harus bisa datang mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu adalah pilihan yang kita yang tentukan. Mana yang lebih bermanfaat? Kerjaan kita untuk cari uang, karena itu memang tanggung jawab kita, atau kita memilih untuk membaca firman Tuhan, kita memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Itu sebuah pilihan karena kita menganggap mana yang lebih penting, yang kita dahulukan dulu. Yang lebih menurut kita lebih bermanfaat. Lebih menghasilkan. Nah,
Ketika seseorang kecewa sama Tuhan, dia tidak akan pernah memilih untuk mencari Tuhan. Karena bagi dia adalah tindakan jauh lebih penting daripada dengerin firman Tuhan. Tindakan jauh lebih penting mencari solusi atau bertindak atau melakukan sesuatu itu lebih penting dibandingkan cari Tuhan. Sehingga dia akan selalu menyibukkan diri, akan selalu mencari, memilih akan selalu kerja. Itu ketika kita berpikir bahwa kalau gue cuma dengerin Tuhan, apa mungkin gue bisa dapat sesuatu. Nah, itu memang pilihan di dalam hidup kita. Kalau kita menganggap bahwa mendengarkan suara Tuhan atau membaca firman Tuhan itu bukan sesuatu yang menyelesaikan masalah, ya sudah, kita tidak akan pernah mau datang kepada Tuhan. Kita akan selalu memilih untuk kerja. Kita akan selalu memilih untuk mencari sesuatu. Ya, itu karena memang apa yang kita anggap lebih penting, lebih berharga, itu memang kita yang memutuskan itu semua. Tetapi di sini Tuhan katakan bahwa kepada Maria, dia memilih daripada sibuk dia dengerin Tuhan, dikatakan pilihan terbaik. Memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, jadi hari ini kita cuma hanya diberikan sebuah pilihan. Tidak bisa dua pilihan, tapi satu yang harus kita putuskan. Kita menjadi Marta atau menjadi Maria. Di dalam hidup ini, kalau kita memilih mencari Tuhan sebetulnya seperti Maria, itu kita akan mendapatkan yang namanya sebuah ketenangan, sebuah keyakinan, sebuah kekuatan. Itu ketika kita cari ke Tuhan, hikmat, penyertaan, bla bla segala macam. Tetapi ketika kita mencoba menyibukkan diri kita mencoba karena kita sebagai orang yang harus bertanggung jawab, kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita akan menjadi orang-orang yang khawatir. Kita akan menjadi orang-orang yang akan selalu melakukan sesuatu, gitu. Nah, inilah hal yang memang kita harus memilih. Tetapi satu hal yang kita harus tahu bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, kita itu akan selalu ada namanya hikmat, penyertaan, pertolongan, kedamaian, ketenangan. Nah, itu akan selalu kita bisa dapatkan. Tetapi ketika kita mulai memakai kekuatan kita sendiri, itu yang namanya serangan, yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, itu pasti akan selalu mencobai kita. Itu nggak mungkin nggak. Nah, tinggal bagian kita ini mau tetap khawatir dengan segala sesuatu, atau kita memilih menjadi seperti Maria. Kita mencari waktu, kita mengutamakan Tuhan, kita menyatakan bahwa Tuhan itu lebih bermanfaat, Tuhan itu lebih penting, membaca firman Tuhan atau mendengarkan khotbah dari YouTube lah segala macam, itu lebih penting dibandingkan dengan saya harus kerja terlebih dahulu. Itu sebuah keputusan yang kalau kita menganggap, ya seperti Maria, kalau kita menganggap yang lebih bermanfaat dengar Tuhan. Kalau kita tidak menganggap Tuhan lebih utama, lebih bermanfaat, kita tidak akan dengerin. Kita tidak akan punya waktu. Kita tidak akan mencoba memberikan waktu kita sama Tuhan. Apalagi orang yang sudah kecewa, nggak akan. Nah, hidup itu kita enteng atau berat itu tergantung kita, pikiran kita yang menentukannya. Dan itu hanya bisa kalau ketika kita
berada di dalam Tuhan, kita akan lebih tenang, lebih merasa aman gitu loh. Karena ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan punya iman. Nah, problemnya segala sesuatu yang dari Tuhan itu adalah semuanya dari iman. Kita terima segala sesuatu itu ya karena iman kita percaya sama Tuhan. Makanya kalau firman katakan karena imanmu lah kamu selamat, karena imanmu lah kamu sembuh, karena imanmu lah bla bla segala macam. Jadi karena imanlah kita ini diselamatkan dari kekurangan, kita diselamatkan dari sakit penyakit, kita diselamatkan dari perceraian, kita diselamatkan dari yang 5 aspek hidup kita. Nah, kita bisa diselamatkan itu karena punya iman. Tetapi ketika kita memilih seperti Marta, kita berarti nggak punya iman. Nah, akibat kita nggak punya iman, ya kita tidak bisa menerima keselamatan itu. Kita nggak selamat dari kekurangan, kita nggak selamat dari sakit penyakit, nggak selamat gitu loh. Artinya kita masih di dalam keadaan itu. Nah, ketika kita di dalam keadaan seperti itu terus dan kita tidak mau berbalik dan menjadi seperti Maria, ya kita akan tetap seterusnya di situ. Jadi hidup itu adalah pilihan kita yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Tetapi memang ada bagian kita harus lakukan. Tapi juga ada bagian Tuhan yang harus kita lakukan, yang Tuhan lakukan. Tetapi itu mesti ada kerjasamanya. Kalau bagi saya sendiri, saya menganggap diri saya spesial di mata Tuhan. Walaupun di mata Tuhan semuanya sama. Cuman saya menganggap diri saya spesial. Kenapa? Karena bagi saya adalah, saya tentara Allah. Saya adalah orang pilihannya Allah. Jadi saya menganggap diri saya seperti itu. Dan karena memang Tuhan pilih saya. Tujuan saya menganggap bahwa saya adalah spesial di mata Tuhan karena saya tentara Allah. Itu untuk membuat menyemangati diri saya sendiri bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Gitu loh. Saya ini bukan orang sembarangan gitu loh. Saya ini tentara gitu loh. Jadi saya hanya menyemangati diri saya bahwa saya ini adalah biji matanya Allah. Saya ini tentaranya Allah. Berarti Allah itu akan selalu ada sama saya. Jadi Allah tuh pasti akan selalu bersama dengan saya dan saya nggak akan pernah kalah. Gitu loh. Jadi saya mengatakan diri saya bahwa saya tidak akan pernah kalah sama setan. Saya adalah seorang pemenang. Saya adalah conqueror gitu, penakluk. Jadi saya nggak mungkin kalah sama setan. Jadi saya mengatakan kepada diri saya sendiri, ya saya nih gak bakal kalah sama setan. Saya pasti menang. Dan saya nggak mau kalah. Hanya untuk supaya mengatakan kepada diri saya untuk nguatin diri saya sendiri. Kalau nggak siapa lagi gitu loh. Tapi kalau kita menganggap diri kita ya lemah, diri kita nggak mampu, diri kita susah, segala macam, itu kita menganggap bahwa setan itu menang atas hidup kita gitu loh, menang atas uang kita, menang atas keluarga kita, menang atas kerjaan kita gitu loh. Dan akhirnya ya setan bisa nginjek semuanya gitu loh. Nah, tetapi kalau kita mulai cari Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tahu itu punya iman adalah seperti itu, bahwa saya nggak pernah kalah. Saya selalu menang. Nah, akhirnya kita tuh belajar untuk tetap berdiri. Belajar untuk tetap tegak. Dengan mengatakan saya ini tentaranya Allah. Saya ini spesial di mata Tuhan. Saya gak mungkin kalah sama setan. Gak mungkin kalah. Saya selalu menang. Dan saya pasti menang. Nah, jadi ketika setan mencobai, ketika setan melakukan sesuatu di keluarga kita lah, di yang 5 aspek hidup kita itu menjadi seorang yang bisa ngelawan. Tapi kalau kita menganggap, mengiyakan dan kita tidak fight back, ya kita akan tetap terus menerus jadinya gitu loh.
kita akan bisa kalah. Kita akan bisa kalah. Tetapi kalau kita bangkit dan kita menjadi berusaha, ya, karena ini bukan hal yang gampang. Karena itu harus dari usaha kita. Tuhan itu kerja karena kita bergerak. Tuhan itu kerja karena kita ini yang mengambil keputusan. Ingat ya, semua harus dimulai dari diri kita, bukan dimulai dari Tuhan. Kita bertindak, baru Tuhan kerja. Yang contoh yang perwira itu, dia katakan cuma sepatah kata saja, hambaku kan sembuh. Tindakan dari orang itulah yang membuat Tuhan, oh, lu percaya, ya udah sembuh. Bukan karena Tuhannya, tetapi karena perwiranya yang ngomong. Jadi Allah itu bergerak karena kitanya dulu. Ini yang seringkali kita kita diajarkan dari dulu. Dengan hamba Tuhan tuh pendeta seperti itu. Kita menjadi orang yang pasif. Kita hanya menunggu. Bukan orang yang bergerak. Bukan orang yang aktif. Kita diajarkan dari dulu adalah supaya nunggu doang. Doa doang. Meminta doang. Itu yang selalu kita diajarkan dari dulu. Tetapi saya mengerti bahwa bukan itu. Tuhan bergerak karena kita bergerak. Tuhan bekerja karena punya iman. Tuhan bekerja karena ada langkah yang kita lakukan. Makanya kita akan mengalami mukjizat, mengalami terobosan. Tetapi kalau kita tidak pernah melangkah, mulut kita selalu salah. Kita khawatir, takut. Tuhan gak bisa bergerak banyak. Tuhan gak bisa melakukan sesuatu. Karena kita nyala yang seperti itu yang membatasi Tuhan. Jadi pilihan itu bukan di Tuhan. Kita nggak bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa kau nggak bikin bukan jalan? Bukan. Bukan karena Tuhan tidak buka jalan, bukan. Karena kita nyala yang tidak mau melangkah. Karena kita nyala hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan. Itu yang membuntukkan otak kita. Otak kita akan buntu. Makanya Tuhan katakan, Maria memilih. Satu yang perlu kata Tuhan, satu hal yang diperlukan. Dan Maria sudah mengambil yang terbaik itu. Jadi diperlukan daripada kita, bukan kita berteriak-teriak. Tuhan katakan satu yang kau perlu. Dengarkan suaraku. Cari aku yang lebih penting. Ketika kita memilih Tuhan yang lebih penting, di pagi hari kita coba cari Tuhan jauh lebih bermanfaat menurut kita. Kita lebih pentingkan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan bisa memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Jadi kita belajar menjadi Maria. Bukan menjadi seorang Marta yang sibuk dari pagi. Tapi menjadi Maria. Cari Tuhan terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Amin. Cari Tuhan. Karena hidup ini, seperti saya katakan, ini yang saya harus kita harus punya pengertian. Kita harus bangun rumah untuk rohanimu yang tetap kuat. Jadi sekalipun ada badai, ada serangan, kamu tetap kuat, nggak jatuh. Harus bangun rumah kerohanian. Sebab nomor 1 itu di kerohanian. Rohani jatuh, 4 yang lain hancur. Rohani kita kuat. Yang kedua, keluarga. Bangun keluargamu kuat. Istri dan anak-anak itu harus dibangun dengan dasar firman yang kuat. Ajarkan, berikan pengertian. Ini saya udah mesti ngomong sama anak saya.
Saya mesti telepon mereka, mesti harus kasih tahu hal-hal yang kenapa membangun keluarga ketika ada hantaman apapun juga, itu keluarga nggak akan pernah goyah. Tidak akan namanya ada perpecahan, tidak akan ada namanya perceraian, tidak ada satu masalah dalam keluarga. Yang ketiga, kita harus bangun yang namanya rumah untuk pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita belum punya bangunan yang kuat, sekali ada hantaman seperti pandemi ini, habis. Artinya apa? Kita harus punya kerjaan yang benar-benar tahan banting, yang tidak terdampak dari hal apapun juga. Tidak ada kondisi apapun juga yang bisa menghancurkan bangunan kerjaan kita. Tetap bisa ngasilin. Itulah yang harus kita punya. Yang keempat, kita harus punya namanya bangunan keuangan. Rumah uang yang kuat. Apapun yang terjadi, uang kita tetap ada. Itu bangun rumah uang. Pondasinya harus kuat. Kerjaan harus kuat, maka uang pun akan kuat. Kerjaan lemah, uang akan lemah. Makanya harus membangun sebuah kerjaan tuh yang memang dibangun dari awal, itu memang harus benar-benar bagus. Dia berdiri kuat, kokoh. Sekalipun dihantam seperti sekarang ini, enggak kenapa-napa. Itu yang harus kita punya. Yang kelima adalah masalah kesehatan. Kita harus bangun rumah sehat di keluarga kita, di tubuh kita. Anak-anak semuanya harus sehat. Keluarga harus sehat semua. Itu dibangun dari awal. Saya ngebangun anak saya itu dari masih perut. Bangun kesehatan anak saya mentalnya pun dari perut. Istri saya ketika ketika hamil itu dikasih makanan pokoknya protein gizi yang bagus semuanya. Itu saya membangun dari nol bangunan kesehatan untuk anak saya. Sehingga anak saya semuanya sehat-sehat semua, tidak punya masalah. Nggak ada yang namanya autis, nggak ada yang namanya punya penyakit bawaan, nggak ada semuanya. Artinya itu membangun. Jadi yang saya maksud gini, kita harus punya lebih tinggi lagi pengertiannya. Mulai ini kita coba cari caranya membangun. Makanya saya pengen ajarkan kepada anak-anak saya. Saya ngerti gini yang udah baru. Tapi kalau sudah diajarkan dari masih kecil, itu akan membuat dia harus tahu cara membangun kerjaan itu benar-benar kuat. Kita harus punya bangunan yang kokoh. Saya baru kepikiran. Jadi sekarang saya harus coba gimana cara untuk saya bisa punya bangunan kerjaan keuangan tuh yang kokoh, lebih kokoh. Supaya saya tidak punya masalah. Apapun dalam hidupan saya sekalipun saya harus punya yang kokoh. Kepikiran gak kita semua? Ini yang seharusnya kita mulai memikirkannya. Dan kalian yang masih muda itu bisa harus memikirkannya, punya bangunan yang kokoh. 5 aspek hidup kita ini bukannya terjadi dengan sendirinya. Gak ada tiba-tiba mencelok kita langsung dewasa rohani. Gak ada. Tiba-tiba langsung dapat duit 1 miliar. Gak ada. Semuanya proses untuk kita bisa membangun. Jadi bangunan itu harus kita bangun sendiri. Kalau kita ingin
bahagia di muka bumi ini. Ya, kalau pengen senang, harus bangun, harus bikin rumah yang kuat. Harus. Gimana caranya? Yang pertama, step pertama adalah otak kita ada mesti punya otak ini dulu. Punya prinsip 5 ini yang gue mesti bangun. 5-5-nya. Supaya, makanya dulu saya pernah berprinsipkan, kalau saya salah didik anak, saya akan susah di hari tua. Artinya apa? Saya harus bangun anak saya sebagai bangunan yang bagus, supaya ketika di hari tua saya nggak susah. Nah, itu ngebangun bukan ingin mendapatkan bangunan yang kuat kokoh. Itu bukan nggak bisa dalam waktu bulanan, gitu loh. Itu makan bertahun-tahun hidup kita membangun, bangun. Proses-proses supaya ini sesuai dengan firman Tuhan supaya kita kuat. Kalau kita nggak punya pikiran seperti itu, ketika ada masalah nggak bakal kuat. Seperti sekarang di pandemi ini, kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, rumah pekerjaan kita, rumah uang kita nggak kuat, habis. Mulailah pengertian ini semakin tertanam di otak kita, di hati kita, supaya ketika kita mulai terbuka pikiran kita, Tuhan baru bisa kasih jalan. Tapi kalau pikiran kita nggak terbuka, Tuhan nggak bisa kasih jalan. Makanya yang tadi, janganlah seperti Marta, kita harus jadi seperti Maria. Kenapa? Ketika kita jadi seperti Maria, kita itu akan bisa diberikan pengertian atau cara atau jalan lah. Kalau kita seperti Marta, kita akan jadi seperti itu terus. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan kita akan capek. Tapi kalau kita memakai kekuatan Tuhan dengan cari Tuhan, pelan-pelan akan dirubah. Nah, perubahan itu memang tidak drastis, pelan-pelan, tapi minimal itu menuju kepada kebaikan. Jadi hari ini kita belajar untuk kita menjadi seperti Maria. Amin. Untuk kita cari Tuhan. Bahwa kita lebih memilih Tuhan. Kita memilih yang lebih bermanfaat. Yaitu Tuhan. Amin. Kita punya tanggung jawab. Tapi ada yang lebih penting. Tuhan. Amin. Oke ya. Musik.